Radio Visit. Jadi tadi ada Obiven-nya juga ya Pak ya. Kalau kita suka bilang Iya, Obiven ya. Kalau di sana iya, bilang iya. tadi apa bilangnya? Mobile live Mobile partner. owner ya. Hmm. Oke. Tapi iklan yang berjalan selama ini, hitunglah 2021 itu kondisinya lebih baik kan dari 2020 atau emang masih setengah Hancur, Mbak. Berat, Mbak. ya, Pak, ya? Jadi berat sekali memang. Ya lumayan teman-teman Bright ada bantu, bisa untuk operasional juga sih, Mbak. Jadi kalau untuk profit memang jauh, Mbak, untuk tahun ini ya. Di masa saat sebelum pandemi itu lumayan ya. Ini memang ya sabar-sabar lah, Mbak. Mudah-mudahan ada perubahan nih di tahun ini. Ya mudah-mudahan. Tadi waktu lihat video studionya itu ada KISS juga kelihatannya. Iya, jadi satu tempat Mbak. Jadi sekarang karena KISS-nya kita take down dulu, turunkan dulu. Jadi jadi ke ruang produksinya untuk semua gitu. Jadi kita pakai Tri di situ untuk memproduksi dari beberapa produk promo lah, Mbak. Kalau untuk studionya bisa untuk narasumber ada 4 orang tuh masih bisa masuk ya Pak ya? Masih Mbak, masih. Seperti kemarin kan BSI ya yang BSI, jalan ya. itu kan narasumbernya lumayan banyak gitu. Kita itu cuma 2 orang ya kemarin ya? Tiga Mbak, ada 3 mic. Nah 3 mic kita bisa cover untuk itu ya atas gitu. Tadinya dia minta 4 orang Pak itu narasumbernya. Iya 2 orang jadinya, jadi 2 orang Mbak, karena kan dia ada yang jadi operatornya kan nggak mungkin duduk di depan mixer kan, jadi ada pemandunya, jadi 2 orang pematerinya memang betul seperti Mbak Hani bilang. Jadi 2 orang. Soalnya kan emang cuma 2 orang, jadi ada narasumber yang dari BSI-nya, ada satu lagi tuh yang KOL-nya kalau nggak salah. Iya betul. Iya. Iya. Ini Mbak Ripka akhirnya sampai juga di kantor. Mbak Ripka, ada yang mau ditanya Mbak Ripka? Silakan. Salam kenal Pak Wira. Salam kenal Mbak Ripka. Saya sampai di kantor ini Pak. Selamat. Tadi tertarik bahwa Bapak bilang ketika ada kuis, ada acara apapun itu online atau apapun, peminatnya sangat banyak, interestnya sangat banyak, ada sekitar 10.000 ya tadi ya. 5 sampai itulah, tergantung hadiah Mbak. Ada nggak data yang Bapak buat di-compile gitu dalam satu PPT, misalnya 1 sampai 2 slide gitu, menandakan bahwa ketika ada kuis atau ada interaktif talk show atau ada program apa gitu, data itu tertulis semuanya Pak? Kemarin nggak sempat kita record pula Mbak kan, karena kan kita hanya buka insight-nya aja kan. Jadi rata-rata kita kalau sudah siap, misalnya kita archive dia gitu, jadi nggak terdata lagi setelah itu. Tapi nanti kalau memang kita coba scroll, karena postingannya udah hampir 3.000-an Mbak, scroll ke bawah. Coba cari. Mungkin di next ya, mungkin bisa di-compile berapa dari WhatsApp-nya berapa, dari IG-nya berapa, Facebook-nya berapa, dan interaktif pada saat talk show itu berapa, itu mungkin bisa di-compile ya Pak. Boleh, mudah-mudahan ada data. Di kami itu, di marketing itu kadang-kadang ketika kita suggest satu radio itu, klien langsung tanya, pendengarnya berapa, datanya seperti apa. Kalau dia kota Nielsen, mungkin kita bisa cari di Nielsen. Ya, atau dia punya research lain selain Nielsen gitu, survei lain. Tapi kalau tidak ada survei sama sekali kan kita mau tidak mau kan harus mengandalkan data dari radionya ya Pak. Betul. Itu mungkin penting banget buat kami Pak. Jadi nanti boleh dibikin 1 sampai 2 slide, bisa dikasih, bisa dikirim ke Bright ya Pak. Boleh. Bisa coba kompilasi ulang Mbak. Ya. Terus untuk yang kedua, tadi juga saya tertarik tuh, di tahun 2022 ada beberapa event besar yang akan dilakukan ya oleh Tri, atau itu eventnya memang sudah ada dari Pemda, tapi di
dibuat dikasih tanggung jawab ke TRI atau gimana Pak? Itu dibuat oleh Pemda, Mbak. Jadi dibuat oleh Pemda dan juga Pemko di situ pemerintah kota. Jadi kita bisa tap in di situ, Mbak. Ya, artinya kita bisa selling, bisa sampling di lokasi. Misalnya mereka siapkan booth, kita ambil bagian booth itu gitu. Jadi kan karena kalau event-event seperti itu, Mbak, tahulah Mbak Rifka, kalau di lelang di pemerintah daerah itu kan nggak susah gitu kan, ada quote by quote lah istilahnya kan gitu. Jadi memang agak lumayan susah. Ada beberapa seperti festival kopi kita pernah dapat dulu di tahun sebelum pandemi lah, kita pernah lakukan gitu ya. Ada beberapa yang lain lah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita rancangkan misalnya seperti fun bike tadi itu dari pemerintah kota juga yang melakukan gitu ya. Tapi kita bisa tap in di situ, kita bisa selling, bisa sampling itu, atau kita bisa menjadi bagian dari mereka itu untuk pembagian merchandise misalnya atau hadiah yang lain gitu. Jadi itu Mbak Rifka. Oke Pak. Jadi kalau misalnya event TRI sendiri itu yang benar-benar udah program tahunan itu adakah apa Pak? Kita rencana membuat street food tadi itu Mbak Rifka. Jadi kan lagi tren sekarang kan ada namanya mobile food ya, food mobile kan gitu, ada satu tempat gitu, food truck gitu. Jadi itu yang sedang kita mau garap sebenarnya. Kita mengkombinasikan. Jadi kita propose ke pemerintah daerah, tapi nanti pemerintah daerah bisa bantu apa gitu kan yang kita coba. Jadi kita coba lakukan lah. Jadi ada dua hal penting yang kita rencana di bulan Mei nanti itu adalah food truck tadi ya, atau street food namanya, kita buat di situ. Kemudian ya kita branding lokasi, kemudian kita selling dan sampling. Di situ ada beberapa kegiatan kita rencanakan. Itu yang akan kita targetkan di bulan 5 nanti, 5 atau bulan kita. Oke Pak, mungkin tambah aja Pak. Kalau membuat suatu event kan kita butuh karyawan yang begitu banyak ya Pak, untuk melaksanakan sesuatu event. Tadi Bapak bilang di tahun 2021-2020 banyak yang harus di minimize cost-nya. Iya betul. Jadi kan otomatis kan ada pengurangan terhadap kru eventnya Bapak. Kalau di tahun 2022 itu kira-kira siap nggak atau gimana Pak? Kita siap Mbak, karena kan kru kita berbeda, antara kru on air dengan kru off air-nya berbeda. Kita bayar mereka part time gitu. Jadi by project gitu. Jadi kan udah pernah ada, kita tawarin siapa nih yang mau ikut gabung gitu. Jadi kita pisahkan, kita split. Yang on air ya tetap gitu, mereka jalan sendiri gitu. Jadi yang off air ya tetap dengan programnya gitu. Jadi kita nggak bayar regular, tapi bayar by project, by project Pak. Itu dia Mbak Rifka. Oke Pak. Berarti secara ini kesiapan tim siap ya Pak? Ya mudah-mudahan Mbak Rifka. Jadi yang biasa kita lakukan seperti tadi gitu, kita buat proposalnya, kita ajukan. Ya proposalnya dalam bentuk PPT yang sederhana sampai dengan budgetnya. Kan mereka kalau biasa yang kita buat kalau kami kasih ini, kamu kasih berapa gitu. Kasih berapa artinya kan ada KPI terhadap produk dia gitu. Jadi nggak melulu, biasanya sekitar 30% lah dari budget total yang dijadikan sebagai target kita untuk brand dari sebuah produk gitu. Jadi kita ya mudah-mudahan achieve lah. Tahun 2019 kita malah kami di Radio Tri ini pernah buat launching produk di mie geprek nggak salah saya, Indomie geprek nggak salah saya itu ya, di Medan gitu makanya. Jadi kita nggak main lagi di Aceh, kita main di Medan gitu. Kebetulan klien percaya, kita lakukan lah, kita buat lah. Setelah itu ada lagi rencana, karena achieve terus gitu targetnya. Jadi paling mereka dari pasar ke pasar, kita buat booth, kita hiburan di situ, selling gitu, ada permainan seperti biasa. Dan dapat setelah ada new project penawarannya, pandemi ya udah jadi Mbak sebenarnya. Gitu. Oke Pak, Bapak satu lagi ya Pak, tadi kan saya udah bilang bahwa
buatin data 2 slide itu. Mungkin ada tambahan Pak. Tadi saya juga lihat di PPT-nya Bapak itu ada beberapa KOL sama influencer lain tuh seperti Aceh Viral tuh tadi ya. Kira-kira kalau kita mau endorse mereka itu berapa? Boleh dikasih datanya juga ke kita ya Pak? Boleh. 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 Itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Wira. Ya, terima kasih Mbak Ripka.